Terbaru kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kuasa hukum Yosef malah senang dengan perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, kini memasuki babak baru dengan lebih banyak fokus soal tudingan penerobosan ke TKP Ciseti. Padahal, sudah hampir memasuki bulan ketiga pasca kejadian pembunuh ibu dan anak di Subang, publik menunggu kapan polisi mengumumkan siapa pelakunya yang tega membunuh Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Dengan perkembangan pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi saat ini, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat malah senang. Loko, hal itu dikemukakan Rohman Hidayat saat diwawancara santai oleh Indra Zainal melalui kanal YouTube Indra Zainal Channel, yang tayang pada Jumat, tanggal 12 November tahun 2021. Indra Zainal dalam obrolan tersebut mengatakan bahwa apa yang belakangan ramai dibahas ini, merupakan konsekuensi keterangan saksi Danu. Menurut Indra Zainal, ia hanya ingin mengklarifikasi soal Yosef yang juga ternyata ada di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 di hari yang sama ketika Danu dan Banpol masuk TKP dan menguras bak mandi, sehingga menjadi bahan pembicaraan ramai di netizen. Rohman Hidayat kemudian menjawab santai, "Yah, sekarang mah kita buat seperti obrolan warung kopi saja," ujarnya. Melihat perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Rohman mengakui dirinya merasa senang. Loko begitu. Artinya, semua pihak dan masyarakat menjadi melek terhadap berbagai hal dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, ujar Rohman. Menurut Rohman, komentator-komentator yang miring, cercaan, dan netizen yang hit and run, dalam melaporkan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut, merupakan sesuatu yang sangat biasa. Yang jelas, semakin hari kasusnya semakin ngejelimet ruwet alias memusingkan, ucap Rohman Hidayat. Terkait keberadaan kliennya Yosef berada di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore bersama adiknya Mulyana, Rohman tidak membantahnya. Namun, kehadiran Yosef saat itu didampingi polisi, bahkan Yosef pergi ke TKP bersama-sama anaknya, Yoris. Kedatangan mereka ke TKP sore itu, menurut Rohman, karena ditelepon polisi soal kucing dan mobil Yaris yang tidak terkunci. Kucing dan mobil Yaris tersebut adalah milik almarhum Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, kata Rohman Hidayat, kejadian tanggal 19 Agustus tahun 2021 pagi dengan tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore, jelas merupakan dua hal berbeda. Dikatakan Rohman Hidayat, seseorang yang akan masuk TKP harus disertai penyidik polisi, atau Inafis. Kaitan Yosef, adalah diminta hadir ke TKP, namun tidak masuk ke dalam rumah TKP karena kemungkinan secara emosial masih terpengaruh dengan meninggalnya istri dan anak yang menjadi korban pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun Rohman Hidayat mengatakan heran dengan keterangan Yoris yang berubah belakangan ini. Menurut Rohman Hidayat, sebenarnya hal ini tidak akan menjadi berkepanjangan, jika sejak awal komunikasinya baik dengan Yosef. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.